dengan narasumber yang kece, Mbak Elo. Nah, sama satu lagi nih ada co-hostnya Jeki. Halo, kenalin aku Mia. Oke. Nah, malam ini tema kita sangat menarik ya, Mbak Elo ya. Mbak Mia adalah terkait dengan kesehatan mental remaja yang lagi in gitu kan saat ini, apalagi saat pandemi. Kita memang harus sehat secara mental. Gitu. Gak hanya secara fisik aja, tapi harus secara mental juga harus sehat. Nah, ini kita terkait dengan kesehatan mental pada remaja gitu ya. Waduh, Mamo, kalau yang berbau-bau tentang remaja gini nih kayaknya enaknya yang bahas itu anak remaja juga. Aduh, saya dari mana karena ini memang bukan ranah wilayah Maaf saya. ya, Mamo, gitu ya. punten, Mamo. Oke, siap. Hari ini maaf ya sama Mbak Jeki, acaranya Mamo dan Friends hari ini dibajak oleh Mbak Mia gitu ya, terkait dengan remaja. Akhirnya Mamo harus mundur dulu, lanjut dengan Mbak Mia dan Mbak Elo. Ganti posisi. Karena dibajak nih. Aduh, asik nih. Oke, nah tapi sebelumnya aku mau izin dulu mau ngambil sesuatu. Oke, dia lagi menggunakan jas kebesarannya, sahabat Mamo. Nah, oke. Bentar. Waduh, enggak, jadi gini. Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat Mamo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, nah bisa perkenalan dulu, ini narasumbernya benar-benar. Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan saya dengan Elo, kakak Elo mungkin ya. Remaja ya. Jadi boleh lah dipanggil sama kakak Elo gitu ya. Oke. Apa ya? Ya saya psikolog klinis yang kesehariannya di RSUD Sidoarjo dan juga di Mutiara Citahati dan langsung sama Mamu Jekinya nih yang dibajak nih. Mungkin kalau Mamo Jeki itu pada kenal semua kali ya, Jack. Mamo juga adalah seorang psikolog pendidikan, ya saat ini bekerja sebagai di sekolah. Nah, khususnya sekolah yang dimiliki oleh Mbak Elo itu tadi, TK Mutiara Citahati. Nah, nggak perlu panjang lebar lah untuk perkenalan kita gitu ya, karena takutnya akan habis waktunya. Gitu. Jadi mungkin bisa langsung saja mungkin kita membahas tema yang sangat lagi in untuk saat ini, kesehatan mental remaja. Oke, silakan Mbak Mia. Oke, nah Mbak Dina sama Mbak Ella ini kan juga apa ya, juga berprofesi sebagai psikolog gitu ya. Nah, pernah nggak sih pada saat menjalani tugas itu bertemu sama klien-klien remaja yang sumpah istilahnya itu lagi apa ya, lagi galau sama keadaan masa pandemi ini gitu loh. Mungkin Mbak Elo dulu. Oke, ya tentu saja karena itu apa ya, artinya banyak sekali saya jumpai ya untuk klien-klien saya, pasien-pasien saya yang juga tentunya juga bukan hanya anak-anak dewasa tapi juga remaja ya, yang apa ya, yang memiliki yang berpengaruh ya terhadap dari pandemi ini, itu sangat memberi pengaruh terkait dengan banyak hal ya. Jadi termasuk dari masa kebosanan, masa-masa di mana itu burnout kebosanan ya, terus stres gitu ya, karena di mana itu segala aktivitas itu kan pasti terbatas ya. Ya betul ya kakaknya ya. Saya panggilkan nih kakak Mia. Oke, jadi gitu ya kakak Mia, karena kan
biasanya kongko nongkrong sama temen-temennya, kemudian yang biasanya juga hangout, nonton, liburan bareng sama teman-teman atau ngopi dan sebagainya kan jadi terbatas tuh. Ya tentunya kan mereka pasti memberi pengaruh ya. Jadi aduh aku nggak bisa nih, harus ini. Apalagi kan biasanya apa ya, banyak nonton konser, apalagi kalau bulan-bulan Juli ini kan sebenarnya itu liburan. Ya biasanya bukan hanya sama keluarga tapi sama teman-teman juga. Tapi berhubung karena masa pandemi dan benar-benar sangat terbatas, akhirnya ya sedikit banyak, bukan sedikit banyak sih, banyak banget ya. Jadi para remaja ini berok, apa itu berok? Nah itu sih, jadi stres, kemudian jadi ya banyak lah pengaruh-pengaruhnya, jadi malah dimotivasi, malah nggak mau belajar, maksudnya itu, ya gitulah. Bahkan juga akhirnya para remaja ini menjadikan dia itu malah menarik diri, ya. Tidak sedikit juga yang menjadi depresi. Nah ini nih yang depresi ini sudah berat nih. Itu sih yang lebih banyak sering-sering saya jumpai ya dari klien saya itu. Oh, nah, gitu. Nggak tahu nih kalau kakak Dina, kamu. Kalau kamu sih jarang ya kalau menemui remaja karena memang spesialisasinya lebih ke anak sama dewasa gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa, karena kemarin juga sempat menjadi salah satu narasumber gitu ya untuk remaja, kesehatan mental untuk remaja. Itu memang sangat banyak, sangat dialami untuk usia-usia SMA, SMP gitu ya. SMA gitu ya, SMA kelas 1, SMP kelas 3, kelas 2 gitu ya. Karena nggak bisa kita pungkiri pandemi ini memang adalah istilahnya musibah nasional gitu. Bukan nasional kan, dimanapun di seluruh penjuru dunia gitu ya. Pasti kita tertekan, apalagi saat ini kita mengalami PPKM. Entah ini udah PPKM yang keberapa kalinya ya. Saya juga sebagai ini juga kadang bosan juga gitu, apalagi anak remaja gitu kan, yang mereka lagi masa rasa ingin tahunya itu banyak, pengen ke sana, pengen ke sini, pengen mencoba hal-hal baru. Sementara sekarang nggak bisa, seperti yang dibilang Mbak Elo tadi, nonton ditutup gitu kan, mau ke taman rekreasi ditutup gitu kan, mau naik gunung ditutup gitu kan, mau kemana gitu kan, padahal mereka sebenarnya butuh ya untuk katarsis itu tadi ya, untuk healing gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita yang mungkin usianya lebih matang nggak perlu harus keluar, tetapi karena ini tadi kan mereka butuh sesuatu yang baru, rasa ingin tahunya juga lebih dibandingkan dengan mungkin usia yang di atasnya. Makanya memang ini yang sangat berbahaya. Disinilah peran dari orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi para remaja ini supaya tidak sampai terjadi yang tadi dibilang Mbak Elo, depresi, ya bisa-bisa malah lebih ke gangguan lainnya yang Mbak Elo. Iya betul sekali. Ya. Nah, ini tadi kan udah sedikit membahas lah ya mengenai kesehatan mental remaja dan ada terkaitannya dengan COVID-19 ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, Mia mau tanya nih sama para narasumber. Menurut para narasumber ini kesehatan mental itu apa sih? Soalnya kan masih banyak yang nggak tahu dan masih banyak yang lebih tepatnya itu masih menerka-nerka gitu loh. Oke. Nah, mungkin saya dulu ya. Boleh, monggo. Nah, kalau kesehatan mental itu adalah, kalau ini dari segi pendidikan gitu ya. Nanti kalau lebih ke klinisnya mungkin dari Pak Eloknya. Kalau dari segi pendidikan yang saat ini kita alami, yang saat ini banyak dialami orang, bukan kita aja ya, bukan saya aja, banyakkan orang itu adalah kejenuhan. Terus juga yang overthinking, pemikiran yang terlalu berlebihan, akan ketakutan kalau dia keluar benar nggak ya gitu. Jadi ada ada bisikan-bisikan yang negatif, yang itu membuat jadinya dia merasa takut mau melakukan apa-apa, itu takut gitu, dan yang akan menyerang kepada mentalnya gitu, psikisnya, pemikirannya, nah seperti itu. Terus mungkin dari saya itu gitu ya, jadi gangguan mental adalah yang terkait dengan yaitu tadi. Ya, jadi sebenarnya sih hampir sama ya. Artinya kalau kita ngomong kesehatan mental, tapi kalau kita ngomong secara umum kesehatan mental, itu sebenarnya bagaimana seseorang itu orang yang sehat mental. Saya bicara tentang sehat mental. Orang yang sehat mental itu adalah seseorang yang mampu survive
ada dalam setiap perubahan kehidupan ya, baik secara bukan hanya secara fisik saja, tetapi fisik, kemudian sosial, dan juga apa namanya emosi, dan dia itu bisa beradaptasi ya. Jadi sejahtera terhadap, kalau WHO kan sejahtera terhadap suatu tekanan-tekanan yang ada di perubahan kehidupan, mampu survive ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berperilaku, bisa merespon sesuatu dengan secara adaptif, dengan secara sehat. Nah, itu yang dinamakan seseorang sehat secara mental, begitu kakaknya. Nah, jadi udah tau lah ya gambaran mengenai apa sih kesehatan mental itu. Nah, oke. Nah, untuk gejalanya sendiri tuh ada nggak sih untuk kesehatan mental yang terganggu itu? Maksudnya ada rasa resah dan sebagainya. Ya, ciri-cirinya yang tadi salah satunya ya galau, menarik diri dari lingkungan, Itu juga termasuk. itu Oh iya dong, ya. menyendiri karena merasa apa, lingkungan tuh kan menurut dia nggak nyaman dia berada di sana, ya dia menarik diri buat apa? Ya, ya. Itu salah satunya. Ya, salah satu beberapa hal lagi juga mungkin ya, kita bisa psikosomatis ya, bisa merasa gatal-gatal, padahal nggak ada tiba-tiba aku merasa gatal sih gitu, karena merasa bosan di rumah gitu ya. Kemudian mungkin nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur ya, sampai bener-bener, atau tiba-tiba merasa deg-degan, aku nggak tahu sih merasa kok kenapa ya, kok aku jadi deg-degan gitu, atau nggak mau makan ya, atau malah justru makan banyak ya, atau juga ya mengalami apa ya, benar-benar sekarang lagi karena iya, atau yang sekarang kan karena sering di rumah ya, mengalami cabin fever. Nah, cabin fever ini kebosanan yang karena sudah di dalam rumah jadi nah, itu salah satu beberapa dari ciri-cirinya. Banyak sih, muntah-muntah. Itu mungkin lebih kepada fisiologisnya kali ya, fisiologisnya. Fisiologis itu apa sih, bisa dijelasin dikit nggak? Mungkin dari teman-teman Mami Jack ini ada yang nggak tahu gitu kan, apa sih fisiologis itu? Ya, fisiologis itu ya tadi ya, dimana seseorang itu ada perubahan fisik, ya perubahan rasa, yaitu yang merasa kayak tekan, kayak gitu ya, terus merasa ya apa namanya, mungkin mual ya, itu juga yang pusing. Jadi lebih kepada fisiologis itu lebih kepada kesehatan fisik kita gitu. Ya, pegel-pegel. Jadi kalau sekarang Mbak Elo bahaya nih, pegel-pegel dikira mobil nanti Iya, ya gitu dia. Jadi kan perubahan reaksi dari fisik itu sendiri. Begitu kakaknya. Oke, tapi untuk ada stepnya nggak sih, ada tahapannya nggak sih, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling apa ya, yang paling parah lah istilahnya. Yang paling ringan tuh ya galau itu tadi. Berarti yang paling apa ya, tingkatan yang paling tinggi apa nih? Ya, sampai depresi, bisa sampai mungkin Sampai bunuh diri gitu ya? bisa sampai self harm, bisa sampai benar-benar gangguan jiwa, bisa ya. Psikopat ya mana? Itu juga bisa gitu. Iya, betul. Kalau tidak segera kita tangani. Gitu. Ini ada pertanyaan ya dari Sobat Jeki. Selama pandemi, remaja sering susah mengatur waktu belajarnya, tapi malah refreshing main game dan aktivitas gadget. Bagaimana cara mengatasinya bisa mengatur waktu antara belajar dan refreshing ya? Dari Yani Bio di Jogja. Oke, kita jawab. Oke, kita jawab. Selamat malam, terima kasih Mami Yani untuk pertanyaannya. Oke, kita jawab dulu antara refreshing dengan permainan gadget. Sebenarnya sih zaman sekarang kita nggak mungkin langsung melarang anak untuk tidak main gadget, itu nggak mungkin. Karena apa? Semuanya sekarang pembelajaran melalui gadget. Betul. Tetapi yang perlu kita terapkan sama anak-anak adalah manajemen waktunya, waktu time screen-nya, gitu kan, time screen-nya. Kapan dia gunakan gadget untuk belajar, kapan dia gunakan gadget untuk bermain, gitu. Nah, biasanya ya Mbak Ella, orang-orang yang dikatakan gangguan ataupun addicted terhadap gadget itu kalau sudah sehari di atas 2 jam ya, terus-menerus. Dia menggunakan gadget 2 jam terus-menerus itu untuk bermain game. Ya, untuk melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya buat apa ya? Bukan buat kehidupan, untuk dia mungkin ada manfaatnya, tetapi untuk benefitnya itu nggak ada. Itu bisa dikatakan gangguan. Nah, jadi adalah caranya mungkin itu tadi, kita harus memanage-nya. Gitu ya, orang tua yang harus melakukan pendampingan. Nah, tuh. Oke.
Mia jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Banyak nih sebenarnya kemarin itu waktu aku buka Q&A di Instagram itu juga banyak banget yang ini apa yang tanya. Nanti mungkin bisa dijawab lah ya. Oke. Oke, lanjut untuk pembahasan. Sebelum lanjut itu mic-nya Kenapa mic-nya? Mia. Turun. Kayaknya aku dari sini aja ya. Oke, pindah Kak. Oke Kak. Selanjutnya. Lanjut lagi boleh ya? Boleh. Rekomendasi dan saran aktivitas positif apa yang bisa dilakukan remaja selama pandemi? Oh, banyak. Banyak Ya, sekali. meskipun memang secara aktivitas ini kita terbatas ya, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa di luar ya. Misalkan kita melakukan hobi yang misalkan dengan apa? Ya banyak lah, kita misalkan berkebun ya, kita bisa Nonton drakor. Nah, sekarang lagi musimnya ya drakor. Iya, terus kita mungkin bisa merubah, mungkin karena mungkin Dekor ya. kita bisa merubah kamar atau kita melakukan sesuatu ya yang mumpung lagi di rumah gitu ya, banyak hal ya. Yang dulunya yang dulunya nggak bisa masak, terus sejak ada pandemi dia belajar masak. Nggak bisa dance, tiba-tiba bisa dance. TikTokan gitu kan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di di dalam ruangan ya. Betul, ya benar sekali gitu ya. Jadi jangan khawatir, banyak kok. Oke, gitu ya. Lanjut kakaknya. Oke, lanjut ke tahap pembahasan selanjutnya. Tadi kan ini kan resiko. Nah, tadi kan udah dijelasin ya resikonya apa kayak gitu ya. Mungkin ada nggak sih korelasi sama ada ya pasti ya korelasi sama keadaan COVID-19 ini kan pasti ada ya. Sangat ada. Nah, cara penyembuhannya mungkin cara apa ya? Cara agar tidak seseorang itu sampai ke level tingkat yang paling tinggi sampai depresi sampai bunuh diri itu apa sih? Itu tadi mungkin yang Melo melakukan hal-hal kesalahan hobi itu tadi harus kita alihkan pada saat gini penyakit yang paling mematikan adalah pikiran, gitu kan? Jadi jangan sampai kita sampai ke arah pikiran yang negatif, gitu kan? Jangan sampai kita berpikiran terlalu kemana-mana, gitu kan? Kalau itu pun datang kita alihkan, segera kita alihkan. Ya, itu salah satunya ya. Salah duanya. Maksudnya. Ya, maksudnya kan tadi kan sudah disebutkan sama kakak Dina ya. Iya. Nah, berapa lagi kita kalau memang merasa sudah tidak bisa ya, kita bisa sharing loh. Kita bisa sharing ke teman, ke sahabat ya. Atau kalau memang sudah tidak bisa, jangan segan-segan ya teman-teman untuk berkonsultasi ke profesional ya. Sekarang banyak tuh ya kan bisa tuh ya lewat online. Nah, itu ya. Jadi nggak usah takut untuk berkonsultasi kalau merasa teman-teman sudah merasa ada sesuatu yang kurang beres dalam diri, dalam pikiran atau merasa sesuatu yang merasa nggak nyaman aja sih, segera bertindak sebelum Kebablasan. Itu tingkat yang lebih tinggi. Udah cara pencegahan ya, terus cara penyembuhannya tadi kayaknya udah ya. Nah, terus sekarang Mia akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ini pertanyaannya udah banyak banget. Terima kasih ya yang udah turut berpartisipasi dalam acara Bincang Asik with Mamo Dan Friends. Oke, langsung aja. Dari Fitra Adinia, cara self love gimana sih? Mungkin kaitannya sama tema kali ini kan biasanya kalau misalnya kita di rumah lagi keseringan main gadget ya mungkin. Nah, terus ngelihat postingan-postingan teman-teman dengan pencapaian lebih di rumah, terus dia tuh ngerasa nggak bisa kayak gitu, terus dia akhirnya kayak ngerasa insecure. Nah, bagaimana sih cara self love? Oke, yang pertama berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, peluklah dirimu. Jika kau memang merasa butuh kasih sayang, itu peluklah dirimu sendiri dulu, gitu kan? Lalu berbicaralah dengan dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Boleh kok kita marah, boleh kok kita sedih, itu nggak ada yang larang, gitu kan? Tetapi jangan sampai menyakiti diri kita sendiri. Itu mungkin kalau dari saya yang dimaksud dengan self love itu tadi.
Ya, Oke. artinya memang benar ya, apa yang dikatakan sama kakak Dina. Artinya di mana itu setiap orang berbeda-beda ya. Kita tidak perlu untuk menyesuaikan target kita itu seperti orang lain, seperti yang dicapai sama orang lain. Artinya kita punya sesuatu konsep diri yang positif adalah kita tahu terhadap kelemahan, kelebihan, dan potensi kita. Ya, di mana setiap orang pasti punya kelemahan. Artinya seperti yang saya sering sampaikan, it's okay not to be okay. Ya, artinya nggak apa-apa, tapi bagaimana kita bisa menyikapi terkait dengan kelemahan itu, ya. Ya, kita cari potensi-potensi kita. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah spesial, kita berbeda, tapi kita spesial. Kita punya sesuatu yang memang mungkin tidak dimiliki orang lain, atau kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. It's okay, nggak apa-apa. Itu katanya. Oke, jadi setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan, kayak gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mengenai anxiety, kecemasan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Mungkin kan kalau di pandemi ini kan banyak yang cemas gitu ya. Daring sekolah online, banyak tugasnya, terus kalau misalnya ikut ajang ini terus ngelihat kerumunannya tambah banyak, terus dia itu cemas, itu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama pasti ya tadi yang udah kita pahami, yang udah kita bahas di awal ya, sebenarnya kecemasan itu kan sama aja ya dengan kesehatan mental tadi ya. Caranya seperti apa? Ya kita berhentilah overthinking, gitu. Berhentilah berpikiran terlalu kemana-mana, gitu kan? Yang ada di saat ini diri kita sendiri ya, sudah kita berpikir terkait dengan diri kita. Ya. Terkadang kita egois tuh butuh, gitu. Egois dalam hal yang positif ya, bukan negatif, gitu ya. Egois terhadap diri kita sendiri. Kita mementingkan kebahagiaan diri kita. Setuju banget ya. Artinya kita perlulah, maksudnya Me time itu tadi, gitu ya, Mbak ya. Me time. Bisa juga kalau kita mengatasi kecemasan, ya kita breathe, ya dengan relaksasi, ya mungkin dengan grounding, dengan kita benar-benar menyapa dengan diri kita sendiri. Halo, apa kabar diriku? Ya, oke. Cara dengan nulis-nulis gitu bisa kan ya? Dengan journaling, ya, dengan self-talk, dengan ya apapun yang merasa membuat kita nyaman. Ya, kita bolehlah dengan aromaterapi, dengan atau mungkin mendengarkan musik, itu bisa merilis stres. Banyak kok ya beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita sedang stres, sedang cemas itu ya, tadi ya. sedang cemas. Tuh. Ada yang bilang nih, katanya yang nanya sebut dong namanya sambil disapa. Oh iya, oke. Maaf ini sinyalnya. Oke, teman-teman. Kita lagi kasihkan soalnya tadi kami yang kayaknya disapa deh. Tapi nggak keluar soalnya. Sinyalnya. Oke, ini bacain pertanyaan dari. Boleh. Oke, aku Silakan ya. Oke, selanjutnya dari FRRY Nakbar. Oke, terima kasih Nakbar. Mana ya? Nakbar. Oke. Dia ini tanya bahaya dari self diagnose. Bagaimana ya? Soalnya banyak remaja yang lebih mudah menyimpulkan sendiri. Maksudnya kan sekarang itu lebih suka baca-baca dari website. Terus kayaknya aku kayak gini deh. Ya, betul. Ya itu bahaya ya teman-teman ya. Artinya jangan sampai melakukan self diagnose. Yang berhak memberikan self diagnose adalah yang memang yang memiliki kompetensi, yang ahlinya. Jadi bolehlah kita baca-baca beberapa artikel, tetapi yang pertama adalah jangan cepat untuk mengambil satu kesimpulan. Dan yang kedua, artikel. Jadi kalau memang mau pengen cari tahu informasi, carilah jurnal atau memang sumber yang jelas, ya, literasi yang jelas, beberapa sumber-sumber yang terpercaya seperti WHO atau beberapa ya memang yang terpercaya. Tetapi perlu juga kita untuk tidak melakukan self diagnose. Bahaya, ya. Lagi bahaya karena kalau kita sudah melakukan self diagnose itu nanti akan bisa masuk ke dalam diri kita dan kita menganggap bahwa itu adalah kita. Dan itu nanti akan terus-terusan dalam diri saya, jangan sampai. Oke, jadi langsung segera berkonsultasi ke Ahlinya langsung. Itu ya, terima kasih pertanyaan siapa Ferdi? Bukan, Akbar. Oke, terus ada lagi nih para narasumber.
dari Dina Haliza. Halo. Cara mengetahui kesehatan mental secara dini dengan kesadaran diri sendiri. Oke. Nah, mungkin cara mengetahuinya adalah yang tadi, pahami dirimu, apa mau, gitu kan? Terus terima dirimu, sayangi dirimu, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mendeteksi diri kita ini punya gangguan mental atau enggak, gitu kan? Itu yang pertama sih, kita harus kenali diri kita dulu. Tapi kalau memang misalnya dari tadi yang ciri-ciri yang sudah dikatakan, misalnya ada galau, ada apa, nah ini kan berarti sudah ada ciri-ciri ya. Berarti kalau sudah ciri-ciri itu kan kita harus segera berkonsultasi dengan profesional supaya apa, tidak larut. Ya, betul ya. Kita perlu self awareness. Kita menyadari tentang perasaan kita, ya, ketidaknyamanan kita. Nah, seperti yang disampaikan sama Kakak Dina. Dina, iya. Oke, selanjutnya masih banyak ini pertanyaannya. Oke, yang penting kita angkat aja sama IG ya. Biasanya kan IG agak sadis ya. Ada. Sinyalnya agak buruk. Nah, dari Alifian Ahmad, bagaimana cara manajemen mental yang baik di saat pandemi? Bagaimana cara manajemen mental yang baik di saat pandemi? Oke. Nah, mungkin yang pertama ya tadi sebenarnya sih pertanyaannya sama ya, istilahnya aja yang beda. Nah, caranya adalah yang tadi itu, tahu kamu kegiatanmu apa yang biasa kamu lakukan, gitu kan. Jadi itu kan kita bikin tabelnya. Misalnya kita sudah mengalami kegalauan, ini kan harus kita rubah. Berarti kan kita harus merubah perilaku supaya nggak galau. Ini ngapain? Ya lakukan hobi-hobi itu tadi, gitu loh. Kita bisa, boleh nggak apa-apa, kita berteriak boleh loh. Kita ada salah satu kata yang biar lega lah ya. Boleh. Kita tertawa pun boleh. Gitu. Boleh. Lakukan itu, gitu kan. Asal jangan menertawakan orang, gitu kan. Dan yang mungkin, gitu kan. Jangan berteriak di kuping orang, gitu kan. Bisa dimarahin. Gitu. Lakukanlah, boleh. Boleh banget. Ya, kemudian kita bisa menulis, journaling ya. Kita bisa menggambar, kita bisa banyak lah. Mengarang lagu mungkin. Yang suka main band gitu kan ya. Anak band, namanya tahu. Oke, ini ada yang tanya, apakah taraf kesejahteraan hidup juga mempengaruhi kesehatan mental? Yes, sekarang faktor ekonomi ya Mbak Ella. Apalagi di saat pandemi kayak gini ya. Iya, itu sangat mempengaruhi. Banget gitu. Karena apa? Toko aja nggak boleh dibuka gitu kan. Ada batasannya. Yang awalnya tadi 100% gitu kan, terus di saat PPKM ini harus mengurangi kuotanya kunjungan, terus ada jamnya yang dikurangi gitu kan ya. Itu salah satunya saat ini. Pemicu. Makanya banyak sekali kan, mungkin kalau di kasus KUA perceraian meningkat di arah pandemi ini. Tapi banyak juga loh Mbak Ella, Mbak Dina, sekarang itu anak-anak SMP atau SMA itu yang di saat pandemi kayak gini tuh malah melangsungkan pernikahan, maksudnya memutuskan untuk menikah gitu loh. Padahal kan ya sebenarnya kalau misalnya udah usianya sih nggak apa-apa ya, cuman kan sekarang ini kan fenomenanya baru kan, anak SMP dan anak SMA gitu loh. Iya, makanya jadi artinya banyak sekali ya hal-hal yang terjadi saat masa pandemi ini ya, dari hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa. Artinya begini, tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, di mana suatu mental adalah di mana kita bisa adaptif terhadap suatu perubahan-perubahan, di mana ada jebret sesuatu toko yang tadinya itu 24 jam dibatasi menjadi sampai jam 8. Nah ini kan otomatis kan menjadi ini ya. Nah tapi kalau seseorang tidak siap secara keseluruhan, ya pasti akan terganggu ya, kesehatan mentalnya pasti akan terganggu seperti itu ya salah satunya. Jadi paling tidak itu kita harus bisa menyesuaikan. Memang tidak mudah ya, sekali lagi ini tidak mudah. Tetapi bagaimanapun juga caranya ya belajar. Ya inilah hidup ya. Hidup kan proses belajar. Betul. Begitu Kakak Mia. Oke. Tante, ada kiriman. Oke, Terima kasih ya. Dapat Ini. Wah.
dari Mamu Jeki. Keren banget Nih. Yang biasanya kita ngopi-ngopi di luar, kali ini kita ngopi di rumah masing-masing. Nah, ini kan sesuatu kegiatan yang ini ya positif ya. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian suka mendesain, bisa bikin kayak gini ya. Nah, itu salah satu lahan jualan. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Niken Putri. Bagaimana cara kita mengatasi? Oh, udah sini ya. Udah dijawab. Sebenarnya tuh pertanyaan itu sama-sama semua. Iya. Oke. Bagaimana cara kita berdampingan dengan mental illness yang kita derita ini, dari Bella Krisnanto. Bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan mental illness yang kita derita di saat pandemi kayak gini loh ya. Ya pastinya ya, kalau memang seseorang sudah memiliki mental illness, artinya ya sudah Pendampingan pendampingan profesional ya. Untuk bisa berdampingan itu ya, yang pertama ya kita perlu sekali dibantu oleh seseorang profesional yang memang di ahlinya, ya, dimana itu ya pasti akan mungkin ada farmakologi, ada terapi obat, ya mungkin ada terapi dari support keluarga, supaya kita menjadi ya bisa secara adaptif, bisa benar-benar berdampingan dengan kesakitan apa ya yang kita derita, iya gitu. Ya, banyak ya. Artinya kita perlu menyadari ya teman-teman, masa pandemi ini adalah bencana internasional yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sidoarjo saja, tetapi ada di dalam kehidupan bumi kita tercinta, di mana ada suatu perubahan ya. Nah, artinya kita perlu menyikapi bagaimana perubahan tersebut. Kita perlu beradaptasi terhadap suatu perubahan tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kita perlu sekali untuk ya hidup di new normal ini, di mana kita ya selalu terbatas, di mana kita ini juga perlu ada suatu penyesuaian, termasuk masa-masa kita ekonomi ya, dalam bidang ekonomi ya, di mana itu ada suatu, jangan masalah itu ya, masalah masuk aja ya, artinya sebenarnya kan kita nggak nyaman ya kita ngobrol gini pakai masker, capek, jadinya, tetapi ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, that's life, inilah kehidupan yang kita perlu sekali untuk sesuaikan ya sudah dijalan, nggak mau, betul. Bagaimana caranya ya tetap terima ya. Ada beberapa hal yang kita perlu menyadari, ada yang bisa kita ubah, yaitu keadaan. Yang kita ubah adalah kita diri sendiri. Ada yang tidak bisa kita ubah adalah keadaan ya, dimana yang bisa kita ubah itulah yang kita utak-utak. Yang utak-utak itu kita rencanakan kita pola pikir kita ya, kita tidak bisa merubah apa yang ada di luar ya, bencana lah misalkan ya, jangan sampai kalau misalkan ada tsunami pun ya kita nggak bisa merubah itu, tetapi bisa kita rubah, kita mau survive, kita mau fight, atau tetap diem aja. Nah, apa kita selalu terpuruk? No, ya kita harus tetap fighting terhadap apapun yang terjadi dalam diri kita. Ya memang sekali lagi tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan ya dengan step by step, perlahan-lahan, Jadi nggak semua itu akan cepat gitu. Kalau instan tuh nggak ada yang instan gitu. Karena juga kalau instan itu cepet banget juga berubahnya. Jadi untuk merubah perilaku itu bukan seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Setuju sekali. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari para Yunda. Halo. Mama Dava, Mama Dava. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih. Oke. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah lingkungan yang negatif menjadi positif demi menjaga kesehatan mental? Soalnya kan terkadang kan
ya, kesehatan mental itu juga bisa terpengaruhi dari luar ya, dari lingkungan sekitar, dari misalnya teman, dari sekolah, paling dekat keluarga, teman, sahabat, bahkan pacar mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau lingkungan mau kita rubah kita nggak bisa. Yang kita rubah adalah perilaku kita. Kita yang Perilaku sama pemikiran kita mungkin ya. Yang bisa kita rubah. Kalau kita mau menutup istilahnya gini, kalau kita mau menutup mulut orang nggak bisa kan? Kita nggak bisa menutup telinga kita gitu. Seperti itu. Kalau kita mau mengubah lingkungan tuh nggak akan bisa, nggak akan mudah. Gitu kan? Pasti kita nanti akan dibilang nih gaya banget. Siapa? Itu oke. Udah benar gitu kan? Nggak enak gitu kan? Tapi apa kita tunjukkan dengan perilaku kita yang adaptif tadi? Yes, Kan betul yang sekali. Oke, gitu loh Farah. Mama dan Mama ya. Iya, gitu. Jadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita rubah. Itu tadi, situasi dan lingkungan, kita rubah ya perilaku dan juga memang cara pikir kita. Begitu. Kita mau tetap terpuruk, atau kita mau bisa menyesuaikan, Berubah gitu kan? Iya, Kita bangkit berubah. atau sudah jatuh? Iya, betul. Pokoknya sebenarnya harus tetap berubah ya, maksudnya. Ya, berubah pacar. Ya udah, maksudnya harus tetap jalan gitu. Itu harus dikira gini diputar balik. Oh, alhamdulillah sekarang nggak menikah. Iya. Belum menikah. Gitu. Itu Mas Boon ya. Oke, selanjutnya, nah, kemana kami membagikan kekhawatiran kami para remaja ini dari Farah lagi nih. Aduh, kamu aktif sekali ya. Aktif ya pun anaknya. Para remaja jika keluarga tidak mendukung, maksudnya kan ada beberapa mungkin dari rekannya yang kalau misalnya dicurhatin terus disambati gitu tuh apa sih gitu loh. Jangan curhat dengan sembarang orang. Karena gini, kalau kita curhat dengan orang belum tentu dia bisa menjadi tempat sampah yang tepat buat kita, ya kan? Nah, kita harus mencari apa? Mencari orang profesional. Supaya apa? Kita bisa didengarkan, kita mendapatkan solusi gitu kan. Dan juga ini, kalau kita bercerita dengan sembarang orang belum tentu dia akan dijaga rahasianya. Bisa aja disebar-sebar atau bisa aja nanti disebar terus dibunuh. Betul, jadi kan malah makin drop gitu kan. Kalau kita mungkin yang pertama mungkin ke atas kali ya, karena ini kan adalah ketika horizontal gitu kan. Mungkin kalau kita yang mungkin bisa ke atas dulu gitu, tapi kalau sudah stuck di atas memang belum bisa menemukan jawaban ya. Kita harus manusia itu profesional itu tadi. Betul ya. Jadi jangan takut ya untuk sharing atau ini ke profesional. Jangan takut datang ke tempat profesional. Pasti para profesional kan udah punya kode etik lah ya, maksudnya pasti dong. bisa menjaga gitu. Biasanya juga kita kalau mau memberikan apa ya, Mbak Elo ya, kita mau misalnya mau mengangkat cerita mereka, kita minta izin. Boleh nggak cerita kamu kita angkat? Tapi kita nggak boleh menyebutkan nama dan asal usulnya. Oh gitu, itu bisa. Tapi apa? Ada persetujuan gitu. Betul. Oke, terima kasih. Oke, gitu ya. Mama Dava. Parah sampai salah ya. Terima kasih ya Farah. Namanya Dava. Aduh. Kadang diputus Kak. Masih Maaf ya teman-teman, soalnya kadang-kadang ini kan kalau di platform ini kan kadang-kadang suka diputus gitu. Gitu kan ada tadi Sinyalnya sulit sekali. Yang kita nggak waktunya. 10 menit lagi ya boleh Pak. Masih Oke. 50 menit lagi. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Itulah kalau emak-emak itulah kalau remaja lagi diskusi teman-teman. Ya, Remaja ya. betul. Kita ngerumpi tapi ngerumpi yang bermanfaat. Betul. Oke, ini kan selama masa pandemi, apalagi gelombang COVID yang kedua ya bisa disebut kayak gitu. Banyak kan kayak misalnya yang meninggal itu dari lingkungan terdekat kita, bahkan misalnya nauzubillah dari kayak bapak, ibu, terus kena COVID, ya kayak gitu. Nah, ini dari Yudhistira Dito, bagaimana cara Halo Dito. Bagaimana cara mengembalikan semangat pasca trauma banyaknya rekan yang meninggal gitu. Pasti itu kan juga pasti mengganggu kesehatan mental gitu. Ya, yang pertama temani. Temani
artinya kita tidak perlu lah, maksudnya itu untuk apa namanya, artinya lu gimana ceritanya, itu nanti akan semakin menambah dia kesedihan. Artinya ya sudah, dampingi, temani, dengarkan, itu saja yang pertama bisa dilakukan. Ya, ketika dia menangis, ya sudah, artinya ya oke, apa namanya, temani dia menangis. Maksudnya kita nggak menangis bukan, ya, tapi ya tetap temani. Ya, tetap temani, namanya psychological first aid ya, atau bantuan psikologi awal. Ya, itu yang pertama, itu saja dulu. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dibutuhkan. Yang kedua berempati. Ya, Itu yang berempati. kita paham kok apa yang kamu hadapi. Nah, kemudian selanjutnya adalah cari kebutuhannya. Ya, kebutuhannya apa? Misalkan dia kebutuhannya, misalkan dia makan, dia sudah jadi kasih dia makanan, ya, nggak usah mulu-mulu, ya, kasih dia makanan, kasih dia ya, kalau memang dia butuh ya soal aku butuh tempat ini juga, ya sudah dengarkan tanpa ada satu statement atau judgement apapun lah. Kok bisa ya? Nah, itu sangat bikin drop, ya. Aduh, oke. Oke, tapi ini sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama pertanyaannya dari Nurul Awalia. Nah, tadi kan para narasumber Mbak Ella sama Mbak Gina bilang kalau misalnya ketika kita lagi mengalami misalnya mengalami kecemasan lah ya, atau merasa ada gangguan dalam mental kita harus apa ya, berkonsultasi sama pihak yang ahli gitu, maksudnya para ahli gitu ya. Nah, ya. Tapi bagaimana jika di masa pandemi ini banyak orang yang kesehatan mental itu terganggu, tapi dia tuh nggak punya uang gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Sekarang banyak sekali telekonseling, itu gratis ya Mbak Ella. Bisa Oke, ya. 119 ya, ini sejiwa ya. Oke, jadi nggak usah, ini perlu juga supaya teman-teman tahu yang tahu ya. Jadi kalau memang teman-teman membutuhkan ya, hubungi 119 ya, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih ya, boleh nggak ya? Boleh. Apakah anak dengan berkebutuhan khusus itu juga mengalami ini ya, selama masa pandemi ini? Bisa jadi ya. Itu siapa? Aduh, namanya ini sebetulnya langsung lagi. Kayaknya ini ya, Farah bukan? Lupa di sini namanya siapa? Oke. PIN 290. Jadi ceplosan saudara. Iya, pertanyaan bagus. Dijawab aja langsung Kakak Dina. Mumpung Kalau ada kebutuhan khusus jelas bisa, tetapi mereka kan tidak setrum gitu ya. Kamu itu apa ya, mungkin bahasa enak. Problem yang memukul sesuatu penyakit dari perilaku kalau ada kebutuhan khusus, karena kan mereka mungkin keterbatasan dalam mengungkapkan ya, mengkomunikasikan dan dalam bahasa. intinya jadi sangat bisa. Gitu. Nah, Terima kasih. ya sama-sama. Habis waktunya? Masih sedikit lagi. Ya, boleh kata-kata Closing statement. Closing Ada kan statement. apa lagi? Kira-kira kami Udah sih itu aja. Jadi ya, oke. Jadi intinya meskipun selama masa pandemi ini belum bisa dipastikan berakhir ya, tapi kita harus tetap harus tetap survive ya. betul. Intinya mungkin kalau closing statement dari saya adalah sayangi dirimu dulu sebelum kamu menyayangi orang lain. Harus kita menjaga diri. Betul. Betul ya. Dan satu lagi ya, mungkin kalau dari saya, artinya kesehatan mental itu sangat penting ya. Kita perlu sekali memiliki suatu kesadaran dalam diri kita sendiri terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau memang kita merasa tidak nyaman dengan diri kita, jujurlah dengan diri sendiri ya. Lakukan apapun yang istilahnya perlu dilakukan. Kalau memang butuh bantuan, ya segera cari bantuan. Kalau memang kalian perlu sekali untuk sharing ke teman, it's okay. Atau kita mau melakukan suatu journaling ya, dengan menulis atau apapun ya, supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Artinya sekali lagi, it's okay, not to be okay. Nggak apa-apa. Kayak film Korea guys. Iya. Begitu. Oke, kalau dari saya kalau dari aku sih tadi kan udah dijelasin ya panjang lebar sama para narasumber. Intinya kita harus aware sama diri kita sendiri.
terus harus bisa berpositif thinking selama masa pandemi. Karena kalau misalnya kita netting terus di masa pandemi itu kan kayaknya juga banget benar-benar mempengaruhi mental kita juga ya Mbak Dina ya Mbak Ella ya. Dan ingat yang satu lagi ini nggak instan, semua butuh proses belajar. Ya, Kita harus pelan-pelan merubah perilaku yang tadinya sudah memang notok jedok kayak mono ya Mbak Ella ya. Jadi memang kita butuh belajar. ya ada, kita perlu menyadari juga, nanti saya tambahkan ya. Ada hal yang memang tidak bisa kita rubah dan ada hal yang bisa kita rubah. Hal yang tidak bisa kita rubah adalah situasi yang ada terjadi dalam di saat ini ya, yaitu pandemi COVID-19 ya. Dan yang perlu kita rubah adalah bagaimana pola pikir kita, cara berpikir kita untuk kita tetap survive, kita bisa adaptif menghadapi situasi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Begitu ya. Yang penting sih jaga kesehatan. Dan prokes yang Prokes pasti. ya 5M ya, bukan 3M lagi. Ya 5M. Tahu kan teman-teman 5M? Satu, Menjaga Memakai masker. memakai masker, Mencuci tangan. mencuci tangan, menjaga jarak. Mengurangi mobilitas, Betul. menghindari kerumunan. Yang satu lagi, apa tuh menjaga apa? bukan Sama Tuhan. iman. Iman berarti ya. Kembali Ada dari Kakak Dina. Betul ya. Ya, betul sekali. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada host. Oke, saya ambil alih lagi katanya. Ini dia lagi ya teman-teman. Gitu ya. Silakan Kak Mia. Loh, dari mana Kak Mia? Bingung guys, soalnya hari ini belajar karena remaja gitu kan. Oke, sahabat Jeki, hari ini sangat menarik sekali ya yang kita bincangkan gitu ya. Ada narasumber dan ada pembacanya saya gitu ya. Nah, hari ini mungkin kalau teman-teman Jeki mungkin ada usulan kira-kira tema apa yang bisa kita angkat, boleh menjadi komen gitu ya. Jangan lupa di mungkin Instagramnya Jeki adalah @rumahjekiofficial gitu ya. Bisa juga melalui channel YouTube kita di channel YouTube-nya sampai lupa. Jeki Channel gitu ya. Oke. Nah, Instagramnya Mbak Mia adalah Mia. Oke, dan Mbak Elo adalah @kartikasari. Oke, Elo _Kartika _Sari. Nah, kalian bisa pisah teman-teman. Jadi kalau misalnya Elo Kartikasari bukan ini yang muncul orang lain gitu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat, tetap optimis, tetap positive thinking. I love you. Sarangnya. Terima kasih. Terima kasih.